Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan untuk mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksinya. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini adalah Bapak Pendeta Yance Tonapa. Menjelang tengah malam, konspirasi tercipta. Sang anak manusia ditukar 30 keping logam perak. Begitulah, dini hari mencekam menghantarkan kegalauan bermuara kepasrahan penuh utuh, bahwa piala tak mungkin lalu kecuali harus diminumnya. Waktu terus merambat, proses rekayasa semakin sempurna, sampai tiba saatnya dicambuk, tiba saatnya didera, tiba saatnya memanggul salib, tiba saatnya dipaku, tiba saatnya disalibkan, dan tiba saatnya meregang nyawa. Demikianlah kulminasi kasih setia telah ternyatakan bagi penebusan dosa umat manusia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dalam pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai nats pembimbing kita dalam ibadah Jumat Agung terambil dari Injil Matius 27 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-36, berkata buat kita sekalian, sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kami bersatu hati di dalam persekutuan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, menghayati karya Yesus Kristus yang menebus dosa dunia. Tuhan yang mau ada bersama kami dan yang turut merasakan kepedihan manusia. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami, ketika kami berdiri di antara hidup dan mati, ketika kami cemas menghadapi gelora badai dunia, ketika kami merasa sendiri menapaki hari-hari kehidupan. Allah Maha Pengasih, kami percaya di dalam janji-Mu yang mengampuni dosa-dosa kami dan penyertaan-Mu bagi kami dalam menghadapi berbagai pergumulan. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan. Ya Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami dan berilah kami damai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Karena itu mohon disiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius 27 ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Matius 27 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-44. Sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan kematian-Mu. Kami datang bersimpu memohon kepadamu, berkuasa dalam hati, pikiran, pendengaran kami, untuk memahami penderitaan dan kematian-Mu lewat bacaan Alkitab yang kami akan baca dan renungkan, agar kami dimampukan memaknai penderitaan dan kematian-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44 yang menyatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak.
Lalu mereka memberi ia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini pada saat ini memperingati akan Jumat Agung, penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan jemaat GPIB secara sinodal, tema kita pada saat ini adalah percaya pada Yesus yang tersalib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pandangan di luar sana, di luar kekristenan tentang orang yang disalib. Ada yang mengatakan bahwa salib adalah batu sandungan, salib adalah kebodohan. Dalam kehidupan umat perjanjian baru, itu juga pernah disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ada penghinaan kepada iman Kristen tentang salib. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-23. Ada pandangan juga yang mengatakan bahwa salib adalah tempat para penjahat. Ada juga yang mengatakan bahwa salib adalah lambang kehinaan. Ya, tidak mengherankan saudara-saudaraku, banyak yang menjadikan salib bagi orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah bahan olok-olokan. Tapi bagaimana saudara-saudaraku pandangan iman Kristen? Benarkah demikian? Atau bagaimana sudut iman Kristen melihat tentang hal itu? Saya mengutip dari seorang yang bernama Billy Graham seperti yang dikutip oleh Under Ismail dalam bukunya, yang mengatakan
bahwa ketika saudara melihat Yesus yang tersalib, itu menandakan atau menekankan, mau mengajarkan dua hal. Yang pertama, mau mengingatkan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang seharusnya dibinasakan oleh Tuhan. Kita yang seharusnya berada di salib, tapi diambil oleh Allah melalui Yesus Kristus, supaya kita yang harusnya binasa, yang harusnya mendapatkan hukuman mati, memperoleh kehidupan. Kemudian yang kedua, saudaraku, menurut Billy Graham, seperti yang dikutip Andar Ismail, bahwa ketika kita melihat Yesus yang tersalib, kita kemudian diingatkan betapa besarnya kasih Allah itu bagi umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, saudara-saudaraku, berangkat dari iman Kristen yang mau disampaikan oleh Billy Graham melalui buku Andar Ismail, maka kita mau mengartikan, saudara-saudaraku, bahwa ketika terjadi penyalipan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, hendak menandakan ketidakberdayaan dosa, ketidakberdayaan maut bagi kehidupan orang yang setia dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa dosa, bahwa maut, kematian tidak menghalangi orang yang percaya untuk berjumpa dengan Sang Kristus, berjumpa dengan Sang Ilahi yang penuh kasih itu. Kemudian, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita menyaksikan, ketika kita memperingati penyalipan Yesus dan kematiannya, itu menandakan bahwa penyalipan Yesus itu mau mengangkat kehinaan kita. Kemudian kita melihat Allah yang membuka dirinya, Allah yang mau berjumpa dengan kita dalam kehinaan kita, dalam kesucian Allah. Dia datang menjumpai kita. Kemudian catatan yang selanjutnya, saudara-saudara, ketika kita menyaksikan kematian atau penyalipan Yesus, maka itu artinya orang yang percaya kepadanya memiliki kepastian hidup, memiliki masa depan, arah hidup lewat sinar kasih-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diajarkan bagi kita sekalian ketika kita memperingati penyalipan, kematian Yesus di dalam Jumat Agung ini? Ada 3 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus, penderitaannya, penyalipannya, maka pada saat yang sama saudara dan saya diajarkan bahwa jangan pernah kita menghindar untuk memikul salib. Saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya harus siap mengikut Dia dengan salib dalam kehidupan ini. Mungkin berat, mungkin saudara dan saya tidak mampu untuk memikul salib. Tapi ketika saudara tetap setia di dalam memikul salib, maka saudara akan dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Tuhan agar saudara dan saya mampu memikul salib itu. Beban kehidupan kita berat, tapi saudara dan saya akan mendapatkan kepastian dari Tuhan. Kemudian, saudaraku, yang kedua, salibmu, salibku, salib orang yang percaya, ya, ketika kita tetap setia, kita tetap berada dalam koridor kasih setia Tuhan, maka salibmu itu akan menjadi ringan karena salib kita akan ditopang olehnya. Seperti Dia menanggung dosa kita,
Penderitaan kita di kayu salib, Dia juga yang akan menopang, Dia juga yang akan mengangkat salib kita dalam hidup kita. Tinggal saudaraku, bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya mau berjuang, mau berkarya, dan tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa, tidak mudah bimbang, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir ketika beban salib kita pikul dalam hidup ini. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa ketika kita menatap salib, melihat kasih Tuhan itu, maka pada saat yang sama Tuhan akan menggendong kita, Dia akan memeluk kita. Asalkan saudara dan saya tetap berjalan bersama dengan Dia. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, ketika kita memperingati penyaliban, kematian Tuhan Yesus Kristus lewat Jumat Agung ini, jangan sekali-kali, saya tekankan, jangan sekali-sekali saudaraku kita menjual salib hanya karena kesenangan duniawi. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sanggup memikul salib, kemudian dia menggadaikan salib itu hanya untuk mendapatkan prestise, hanya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari dunia ini. Sekali-kali saudaraku, saya ingatkan untuk tidak menggadaikan, menjual salib hanya karena kenikmatan dunia sesaat. Saudara harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan yang disalib itu, Dia juga yang akan menuntun saudara dan saya mengarungi kehidupan ini dalam suka dan duka. Maka kita akan menemukan kepastian dalam hidup ini. Pikullah salibmu dan percayalah, karena salib itulah kita menemukan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29, yang hendak mengatakan buat kita sekalian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudara-saudaraku, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syukur agung. Karena itu marilah kita bersatu hati dalam kasih Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Pencipta dan Raja semesta,
Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan yang ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, dan dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan sikap yang baik dan dalam hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan, yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tanda tebusan untuk menyelamatkan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats Alkitab yang berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, kita menghadap kepada Sang Kristus yang tersalib dan mati bagi kita. Kita berdoa. Di Jumat Agung ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan semua gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih Jemaat Immanuel Supratman, dengan berbagai kegiatan untuk penyembahan kepada-Mu. Tuhan berkati dan sempurnakan. Tuhan pula yang menunjang daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Hamba-Mu juga mendoakan mereka yang mau memberi diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai unit-unit misioner, baik sebagai karyawan koster, multimedia, pemandu lagu organis. Biarlah setiap pribadi-pribadi Tuhan yang boleh melayani-Mu di jemaat ini, Tuhan kuatkan dan Tuhan topang untuk setia beribadah kepada-Mu, melayani Tuhan. Dan mereka yang setia kepada Tuhan, mohon Tuhan Engkau berkati mereka semua. Hamba-Mu juga mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen dimanapun, khususnya di jajaran GPIB. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di tempat ini bersama dengan keluarga. Berikan kami kekuatan, sukacita di setiap diri mereka dalam hidup berpelayanan di tempat ini. Juga memberkati kiranya ya Tuhan, mereka yang boleh mengambil bagian turut membantu pelayanan di tempat ini. Baik Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David, dan juga proses vikariat, Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan Bapa di sorga, seluruh warga jemaat-Mu dimanapun, khususnya ada di Immanuel Supratman. Baik mereka di dalam perjalanan masa tua mereka, baik mereka dalam kehidupan kemudaan mereka, baik mereka dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Mari Tuhan, Kau hadir dalam hidup mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, imun yang kuat di dalam menghadapi berbagai apapun. Biarlah mereka dicukupkan semua yang diperlukan dalam hidup ini, dan menjamah dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul oleh karena ekonomi pekerjaan. Tuhan, berikan jalan keluar dalam hidup mereka dengan karya dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga tak lupa menyerahkan akan pemerintah ini, baik pemerintah yang ada di pusat maupun di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Bersama-sama dengan TNI Kepolisian,
bersama-sama dengan anak bangsa untuk bergandengan tangan memelihara keutuhan NKRI, sehingga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, memelihara akan kedamaian di negara yang Tuhan anugerahkan. Berkati vaksin yang terus berproses, biarlah Tuhan Engkau berkati dan berkuasa dalam vaksin agar semua mendatangkan kesehatan prima. Memberkati akan keberadaan Bapa di sorga. Para petugas-petugas medis maupun Satgas Covid, baik pusat maupun daerah maupun dalam kehidupan gereja, diberikan kekuatan semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 87, aku bersyukur padamu. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang mengatakan buat kita, hayatilah dan ingat rayakanlah selalu Jumat Agung dalam hidupmu. Pikullah salib dan nyatakanlah itu dalam setiap karya dan hidupmu. Tuhan akan memberikan kepastian masa depan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.